Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Baiklah, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar nama-nama kitab suci Allah dan Rasul yang menerimanya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pengertian kitab suci Al-Quran. Pengertian kitab suci Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quranul Karim berarti bacaan yang mulia. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat artinya sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kerasulan seseorang. Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna dan terus terjaga sampai akhir zaman. Sampai saat ini kita masih dapat menyaksikan dan membaca. Membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapat pahala. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya disesuaikan dengan masalah atau kejadian pada waktu itu. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama disebut Nuzulul Quran. Terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu pertama turun di Gua Hira adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Al-Quran terdapat 6.666 ayat, terhimpun dalam 114 surat, 30 juz, dan dibagi ke dalam surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun ciri-ciri surat Makkiyah sebagai berikut. 1. Suratnya diawali dengan kata Ya Ayuhan Nas, artinya wahai manusia. 2. Ayatnya pendek-pendek. 3. Suratnya mengandung makna akidah, keimanan. Ciri-ciri surat Madaniyah sebagai berikut. 1. Suratnya diawali dengan kata Ya Ayyuhallazina amanu, artinya hai orang-orang beriman. 2. Ayatnya panjang-panjang. 3. Suratnya mengandung masalah ibadah dan hukum. Ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Adapun kandungan ayat suci Al-Quran meliputi 1. Akidah, keyakinan keimanan. Kandungan aspek akidah dalam Al-Quran adalah persoalan tauhid. Di samping itu, juga meliputi rukun iman, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, rasul, kitab-kitab suci Allah, hari kiamat, serta kodok dan kodar. 2. Ibadah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau biasa disebut sebagai ibadah mahdoh. 3. Syariah, ajaran dan peraturan. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang sempurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasan artinya ada dua macam, yaitu ayat muhkamat, yaitu ayat yang jelas maknanya, terungkap secara terang sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. Contohnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, seperti halal dan haram, kewajiban dan larangan, janji dan ancaman. Ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Di antara contoh-contoh ayat mutasyabihat adalah sebagai berikut.
Surat Toha ayat 5 yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas ars. Contoh lainnya surat Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. 4. Muamalah, hubungan manusia dengan sesamanya, seperti masalah jual beli, bisnis, hukuman, dan sebagainya selain hukum ibadah. Hukum muamalah ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan, kelompok, bangsa atau jamaah yang disebut juga sebagai ibadah Ghairu Mahdoh. 5. Kisah-kisah, cerita Nabi dan umat-umat terdahulu. Nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mempunyai beberapa nama antara lain. 1. Alkitab, yang ditulis. 2. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. 3. At-Zikr, peringatan. 4. Al-Huda, petunjuk. 5. Asy-Syifa, obat penawar. 6. An-Nur, cahaya atau pelita. Itulah pelajaran kita hari ini tentang pengertian kitab suci Al-Quran. Insya Allah pembahasan tentang Al-Quran ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.